wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Para bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdirkan berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk tadarus bersama-sama membahas ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur Imam As-Suyuti. Sekarang kita menginjak pada pembahasan ayat 132. Terjemahnya kita terjemahkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah ahlimu. Ahli itu bisa diartikan sebagai keluarga ataupun istri di sini. Pertama-tama ayat ini merupakan suruhan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menggunakan kata perintah untuk satu orang, yaitu untuk Nabi. Kalau untuk banyak biasanya dengan lapad-lapad, misalkan muru, perintahkanlah, tapi ini dengan wa'mur. Jadi kepada Nabi saja spesial, asalnya begitu. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu, yakni istrimu, bis sholati, untuk sholat, wastabir, dan bersabarlah alaiha, di atas sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak memintamu rezeki. Maksudnya apa itu? Allah tidak meminta rezeki, nanti kita jelaskan. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan kamu rezeki. Wal akibatu littaqwa, dan akibat baik, surga dan sebagainya. Littaqwa, untuk orang yang bertakwa. Littaqwa karena ketakwaan. Kita harus kembali kepada ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang terbelalak. Kedua mata beliau itu dilarang terbelalak melihat kemewahan dan keindahan dunia yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah begitu. Kemudian kata Allah, linaftinahum fihi, mereka itu hanya diberikan fitnah oleh Allah melalui dunia yang serba mewah dan megah itu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, sementara rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu khairun, adalah lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi. Nah kemudian kaitannya dengan ayat yang barusan kita terjemahkan, kaitannya menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Munzir berasal dari Urwah, katanya begini, idza dakhala ala ahli dunya paro'a min dunyahum torpan, fa idza raja'a ila ahlihi padakhala ad-dar
Faqala wala tamudanna ainaika, dan selanjutnya sampai perintah sholat. Nah, apabila seseorang masuk ke rumah orang kaya, katanya kaya raya, jauhlah dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita melihatnya kemewahan dan kemegahan serta hal-hal yang secara lahiriah tampak prestisius, dan kita pun tertarik ingin memilikinya. Nah, apabila sudah sampai ke rumah, kembali kepada istri, nah maka itu segeralah lakukan sholat, katanya begitu. Supaya sirna apa yang tadi kita lihat di mata kemudian sedikit tertanam di batin, katanya begitu. Dan Rasulullah demikian. Maka Allah mengatakan wala tamudanna ainaika, jangan sampai terbelalak kedua matamu. Kemudian barusan wa'mur ahlaka bis sholat. Nah begitu, ajak istrimu, keluargamu untuk sholat. Nahnu lanas aluka rizqon, kami tidak memohonmu rezeki. Maksudnya gimana? Allah tidak minta rezeki. Maksudnya katanya gini, kata Ibnu Munzir, la nukallifuka at-talab, kami tidak membebani Muhammad untuk memohon rezeki. Sholat saja yang penting, begitu. Jadi gak usah minta-minta rezeki, yang penting sholat. Nah itu. Nah kita baca sebelum baca beberapa riwayat. Wa'mur ahlaka bisolat, sekali lagi ahli itu kadang diartikan sebagai istri. Dalam hadis itu sering disebutkan man ata ahlahu, barang siapa yang mendatangi istrinya, itu ahlu itu istri artinya. Wastabir alaiha, dan sobarlah di dalam sholat. Sholat memang memerlukan kesabaran. Kesabaran sholat itu bertahap-tahap dan bertingkat-tingkat. Yang malas sholat berarti kesabarannya adalah harus memaksakan diri sholat, kan begitu. Kemudian yang sudah rajin sholat, kesabarannya ada di saat sholat berlangsung dilaksanakan. Hati tidak kesana kemari gitu. Sehingga takbir yang kita ucapkan di awal sholat, pembukanya dengan Allahu Akbar, kalau takbir tersebut ternyata tidak membuat ingatan kita fokus kepada Allah, maka kata malaikat yang menilai sholat kita, kadzabda, katanya, kamu itu bohong. Tadi bilang Allahu Akbar, sekarang ingat anu, bohong sholatmu itu. Jadi kita perlu sabar dalam sholat. Jadi kalau yang sudah rajin sholat, alhamdulillah ini. Para bapak di sini kita termasuk kaum muslimin yang rajin sholat lah, alhamdulillah. Nah, tapi masalahnya kita perlu ditingkatkan lagi, sabar di saat sholat. Ini masih berat. Kemudian menghilangkan riya juga sama, berat itu. Lanas aluka rizqon, kami tidak memohonmu rezeki, maksudnya kami tidak membebani kalian semua untuk memohon rezeki kepada kami. Jalankanlah agama. Di antara menjalankan agama itu adalah memohon rezeki kepada Allah sesering-seringnya, enggak begitu. Laksanakan aja perintah Allah, maka Allah akan memberikan jaminan. Wal akibatu littaqwa, dan akibat baik littaqwa disebabkan perbuatan takwa. Maka kita baca beberapa riwayat mengenai ayat ini. Di antaranya dari Ibnu Mardawi, kemudian Ibnu Asakir, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, tatkala ayat ini turun, wa'mur ahlaka bis sholat, katanya begini, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaji'u ila babi aliyin sholatal godati samaniyata ashur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ayat ini turun, beliau itu selama 8 bulan di setiap mau sholat subuh
selalu mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali. Karena Ali itu bagian dari keluarganya. Kan nikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kan begitu. Diketuk rumahnya. Jadi diajakkan sholat Sayyidina Ali. Sembari bilang begini Nabi, as-sholata rahimakumullah. Jadi kalau imam mau mengomando sholat tarawih kan suka bilang begitu, as-sholat begitu. Itu bukan as-sholatu sebenarnya, tapi as-sholata itu. Tapi jadi objek. As-sholata rahimakumullah gitu. Bukan as-sholatu. Kalau as-sholatu itu mubtada. As-sholata rahimakumullah. Jadi itu ada dari sananya. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali sambil membacakan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah dengan semua ini, semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ahlul bait keluarga Rasulullah SAW, liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan arijsun. Rijsun itu penyakit-penyakit batin atau najis lah. Najis yang terdapat dalam batin. Dengki, kehel, iri hati, teresep karena kehadean, itu termasuk penyakit batin. Dihilangkan ahlal bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini kitabnya kitab Sunni, bukan kitab Syiah. Nah, makanya kalau membacakan sholawat, kadang kita mendengar para ustadz yang kita undang ke masjid kita, ada yang begini, as-sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi al-athar. Pernah dengar itu? Wa ala alihi al-athar, pada keluarganya yang suci. Nah, ini dari ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 33 itu. Dari Al-Quran itu. Takwil dari Al-Quran, ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian kalau sahabat, wa ala ashabihil akhyar. Sahabat mah terpilih. Kalau untuk ahlul bait biasanya al-athhar, karena ada ayat ini, wa yutahhirakum tathira. Nah, yang ditanyakan saja kepada Pak Nasuhi nanti. Kalau orang Syiah lebih jauh dengan ayat ini. Betul kan Pak, lebih jauh. Yutahhirakum tathira itu mereka bisa mengartikan ahlul bait itu suci. Kalau Syiah sampai begitu. Wa yutahhirakum, Allah mensucikan kalian tathira, sesuci-sucinya. Coba kalau kita buka tafsir Al-Mizan karya Toba-Tobai, kemungkinan besar akan kita temukan bagaimana maksumnya ahlul bait. Ahlul bait itu suci. Tapi kalau Sunni tidak itu. Sebab yang maksum, yang suci itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tahapan-tahapan ahlul bait itu Sayyidina Ali, Sayyidina Musa al-Kazim dan sebagainya, paling sampai pada insanun kamil lah, manusia yang soleh yang sempurna, paling begitu. Memiliki kesalahan pasti punya kesalahan, karena mereka sebagai manusia biasa. Nah, itu salah satu riwayat. Kemudian riwayat selanjutnya di dalam Syu'bul Iman ini, Al-Baihaqi yang ujungnya berasal dari Sabit, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asobat ahlahu khososoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluarganya ditimpa khososoh. Khososoh itu hal yang istimewa tapi berupa ujian itu. Karena ujian untuk Nabi pasti istimewa. Nabi itu diberikan ujian oleh Allah, ujian-ujian yang tidak diberikan kepada selain Nabi. Maka beliau itu nada ahlahu bis sholat. Beliau mengajak keluarganya, istrinya, bis sholati, untuk sholat. Sambil berkata, solu, solu. Jadi diketrokan bos tadi. Solu, solu, sholat, sholat. Nah, kemudian kata Sabit, katanya, wa kanatil anbiya idza nazala bihim amrun faza'u ila sholat. Demikian pun para nabi,
kalau mereka diterpa amrun, suatu permasalahan, faza'u ila sholat, mereka bersegera melakukan sholat. Seperti kita tahu, Nabi Isa apabila ditentang oleh orang-orang yang tidak beriman, beliau menghidupkan orang yang mati, bangun dari kuburnya kan, ada yang udah ratusan tahun. Nah, sebelum orang tersebut bangun, Nabi Isa berdoa melalui sholat 2 rakaat. Nah, jadi luar biasa itu. Dan menuju sholat memang semuanya terbuka kan begitu. Maka Nabi mengatakan dalam sholat itu batin kita, akal kita semuanya terbuka. Sehingga apapun bisa kita teringat. Bisa kita ingat. Tapi ulah heureuy mun urang leungit jarum tawa leungit baud mobil, baud motor, leungit pabudi itu. Lalu kita sholat, ingat we keur takbir teh oh dina eta. Duh paur eta mah teh kenging. Gitu. Kemudian riwayat yang keempat ya. Wa kharaja Abdur Razzaq fil Musannaf. Abdur Razzaq mengeluarkan suatu hadis fil Musannaf dalam kitabnya Al Musannaf. Jadi Abdur Razzaq ini semacam Imam Bukhari tapi periode yang setelahnya, ratusan tahun kemudian. Beliau punya kitab namanya Al Musannaf. Banyak memuat hadis-hadisnya, baik yang dhaif ataupun yang sahih. An rajulin min Quraisyin, katanya dari seseorang min Quraisyin, kalangan suku Quraisy. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala ahlihi ba'du dhaiki fir rizqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di keluarganya itu ada suatu kesempitan di dalam masalah rezeki, amaro ahlahu bis sholat. Beliau memerintahkan istrinya untuk sholat. Nah itu. Kemudian riwayat yang lainnya, karena ini masih banyak yang sama. Wa akhraja Malikun wal Baihaqi an Aslam. Imam Malik dan Al-Baihaqi mengeluarkan suatu hadis an Aslam, dari Aslam. Qala kana Umar bin Khattab yusolli minal lail, adalah Umar bin Khattab, beliau sholat di waktu malam, qiyamul lail ini. Masya Allahu an yusolliya, sholatna teuing sabaraha rakaat gitu. Masya Allah an yusolliya, entah berapa rakaat itu sholatnya, banyak sekali. Nah dari hadis seperti ini, maka orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat tahajud itu rokaatnya tak terhingga. Kalau kita kan tahu diantaranya ada hadis yang populer itu, yang jadi bahan perdebatan dalam taraweh 11 atau 20 rokaat kan begitu. Ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW di Ramadan ataupun di luar Ramadan sholat malamnya 11 rakaat kan begitu. Nah, itu salah satu riwayat. Nah kalau pakai riwayat itu maka wete 11 rakaat saja. Padahal Umar bin Khattab itu sahabat Nabi sendiri. Menurut Menurut Aslam, beliau itu sholat malamnya Masya Allah an yusolliya, entah berapa rakaat itu, jadi full terus. Nah diantaranya generasi tabi'ut tabi'in seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu sebelum peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh penguasa Khalifah Mu'tazilah itu, kalau nggak salah siapa itu, Al-Mu'tasim atau Al-Wasik gitu, yang menyiksa Imam Ahmad dalam peristiwa mihnah, beliau sholat malamnya itu, kata Ibnu Holkan dalam Wafayatul A'yan, kata Ibnu Holkan, beliau itu 300 rakaat lebih di setiap malamnya. Imam Ahmad begitu. Tapi setelah disiksa dalam peristiwa mihnah, Imam Ahmad bin Hanbal hanya mampu sholat tahajudnya 150 rakaat. Masya Allah.
Lagian kalau di Arab kan ada waktu malam yang panjang kan begitu. Makanya kalau kita bertanya-tanya, kok gimana di Arab itu ada yang sholat seperti Imam Syafi'i misalkan, Imam Ahmad sholatnya khatam Quran gitu kan. Karena mereka menggunakan waktunya, yakni waktu yang siang harinya pendek, kemudian malam harinya panjang, ada yang begitu kan. Kalau di kita kan selalu berapa jam malam itu? 12 jam ya? Berapa Pak Haji? Berapa jam kalau malam itu kalau kita? Selalu nggak jauh lah. Beda-beda paling setengah jam atau 15 menit, 20 menit kan? Kalau kita. Kalau di waktu sana kan begitu. Nah Umar bin Khattab begitu. Salatnya tak terhingga. Hatta idza kana akhirul lail, sehingga apabila sampai pada penghujung malam, yakni mau sholat subuh, waduh berarti sholat dateng terus itu. Aikozo ahlahu li sholat, beliau membangunkan istrinya atau keluarganya untuk sholat. Jadi begitu. Nah orang-orang seperti Umar bin Khattab ini karena senang sholat, juga generasi setelahnya para ulama tasawuf misalkan Malik bin Dinar, Sahal At-Tustari, sholat malam pas mereka masih senang sholat, masih terus bersemangat sholat, tapi tiba-tiba fajar udah terbit, fajar pertama, tanda waktu subuh kan, waktu sahur lah kira-kira mau terbit. Kalau mereka mah bilang begini, alah ngagokan cenah gitu, ngaganggu subuh itu, ngaganggu karena masih senang bermunajat. Sama dengan kita, datang subuh teh ngaganggu, manu kagangguna sare ari urang mah gitu, betul kan? Kalau beliau itu yang terganggunya sholatnya, kalau kita terganggu tidurnya. Aikozo ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa yaqulu lahum as-sholata, as-sholata, sholat. Yani sholat subuh. Nah dalam hadis ini kemudian beliau melanjutkan katanya dengan membaca wa yatlu hadil ayat wa'mur ahlaka bis sholat, sambil membacakan wa'mur ahlaka bis sholat. Nah maka dibacakan ayat ieu bisi engke pamajikan anak kalah ngamuk, begitu dibangunkan naon ngaganggu cenah da dipiwarang ku Allah. Apa itu? Wa'mur ahlaka bis sholat, Allah menyuruh. Jadi bukan saya hakikatnya ini, Allah yang nyuruh. Ajak. Itu ajak keluarga untuk sholat. Nah maka kita di rumah ada keluarga, istri, kemudian anak, pembantu, siapa saja itu, mereka punya hak pada diri kita berupa kewajiban kita mengajak sholat. Suatu saat nanti pada hari kiamat, karena yang pertama kali dihisab ini sholat, ada sholat mereka yang ruksak, bisa jadi kita yang akan disalahkan. Kunaon make gitu, memang Pak Haji Budi dunungan saya rajin sholat, tapi tengajak ke saya. Akhirnya kita yang celaka. Maka kita, saudara kita, teman kita, kalau perlu satpam pun juga kita tanya, udah sholat belum? Iya, tukang jaga bagus saya kemarin kan. Gak apa-apa dibilang cerewet kan we. Cerewet cenah kumaha urang we, amaluna amalukum. Nah, kawas jeung kafir amaluna amalukum. Itu mah dengan kafir, kalau amaluna amalukum mah dengan muslim mah tidak boleh. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ini hadis yang telah kita tadi bahas, idza ra'a ahadukum syai'an min zinati dunya wa zuhrataha, apabila seseorang melihat perhiasan dunia wa zuhrataha dan bunga-bunga dunia, fal ya'ti ahlahu, datanglah kepada istrinya, wal ya'mur ahlahu bis salat, titahlah istrinya untuk salat, wal yastabir 'alaiha, bersabar diri di atas salat, karena Allah sendiri berfirman kepada nabinya, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi, janganlah kedua matamu terbelalak melihat kemegahan dunia yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman,
sampai wa'mur ahlaka bisolat, titahlah keluargamu untuk sholat. Nah, begitu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat terakhir ini. Tinggal 2 ayat lagi. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang tidak beriman berkata, laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Mengapa nabi yang menyampaikan ayat tersebut yang menyampaikan Quran ini, mengapa laula ya'tina bi ayatin min rabbih? Mengapa mereka nabi tersebut tidak mendatangkan ayat dari Tuhannya? Jadi orang-orang yang tidak beriman melihat bahwa Quran ini bukan sebagai ayat Tuhan, bukan sebagai ayat Allah, sehingga menentang. Laula ya'tina bi ayatin min rabbih. Mengapa tidak ada satu ayat saja yang datang dari Tuhan? Sebab ini tidak mengakui. Nah, terutama yang paling disindir dengan perkataan seperti ini, yakni direkam jejak mereka perkataannya, terutama adalah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani waktu itu. Karena mereka masih memegang kitab-kitab Taurat dan Injil yang kalaupun yang dirobah itu cuma sedikit dirobahnya, tidak begitu parah. Nah, kata Al-Quran, tatkala mereka menyaksikan Al-Quran, menyaksikan ayat-ayat Allah, kemudian Al-Quran mendialogi mereka, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka bayyinatu ma fis suhufil ula, fakta. Bayyinah itu fakta. Bayin itu jelas, tapi bayyinah kalau di dalam pengadilan Islam itu diartikan sebagai fakta-fakta hukum. Kita pun juga bisa menerjemahkannya bayyinatu ma fis suhufil ula, fakta-fakta apa saja yang menunjukkan adanya ayat Allah fis suhufil ula, pada lembaran-lembaran sebelum Quran, yakni Taurat ataupun Injil. Kalau Taurat itu biasanya tidak dalam lembaran seperti ini, kalau Taurat itu, tapi di dalam gulungan, scroll. Kalau Injil seperti ini, demikian pun juga Quran dalam suhuf, lembaran-lembaran yang bisa dibuka. Jadi Al-Quran menentang tatkala mereka bilang, mengapa Allah tidak mendatangkan, mengapa Nabi yang mendakwakan diri sebagai utusan Allah itu tidak mendatangkan ayat dari Tuhannya. Jadi mereka tidak percaya. Kata Quran, dulu pun sudah jelas fakta-fakta sebagai ayat Tuhan yang terdapat dalam Taurat dan Injil, tetapi mereka mengingkarinya. Walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Seandainya kami menyiksa mereka, menghancurkan mereka dengan suatu siksaan min qablihi, sebelum kedatangan Nabi atau sebelum kedatangan ma fisuhufil ula, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Ya Allah, mengapa engkau tidak mendatangkan atau tidak mengutus seorang rasul kepada kami? Nah, ini yang sering diungkapkan oleh orang-orang Yahudi baik sebelum Nabi Musa diutus. Mereka sudah dijajah 400 tahun itu oleh Firaun, jadi hamba sahaya Firaun. Jadi hamba sahaya Firaun di Mesir, orang Yahudi itu 400 tahun. Udah dijajah demikian, mereka selalu bilang, laula arsalta ilaina rasulan. Ya Allah, mengapa tidak engkau utus seorang rasul untuk memberikan petunjuk, seorang rasul yang membebaskan dari penjajahan ini, bilang begitu.
Nah, demikian pun juga ketika Rasulullah SAW hendak datang beberapa tahun sebelum diangkat menjadi nabi, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani selalu bilang begitu, laula arsalta ilaina rasula. Kapan itu datang Rasul? Kapan datang Rasul? Selalu bilang begitu. Karena tabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Kami pasti akan mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami terhina. Wa nakhza, sangat terhina. Karena tidak ada petunjuk yang dijadikan pedoman. Nah, selalu bilang begitu. Nah, dalam ayat lain munasabahnya disebutkan palamma atahum tatkala nabi tersebut datang, qalu hada sihrun mubin. Wah, ini masih sihir, katanya begitu. Jadi mendamba-dambakan kedatangan nabi dan rasul, tapi pas nabi dan rasul datang malah mengingkari, bahkan pengingkaran dengan seingkar-ingkarnya, sehingga sampai pada taraf untuk melenyapkan, membunuh nabi yang diutus tersebut. Nah, kita alhamdulillah tidak termasuk generasi yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya atau tidak percaya terhadap Al-Quran ataupun ayat-ayat Taurat dan Injil bagi generasi sebelum kita? Bagaimana itu? Yang tidak percaya dengan kabar-kabar di dalam Al-Quran bahwa ada kehidupan setelah ini, dan itu adalah kehidupan yang harus diperhitungkan dan menjadi prioritas kita. Bagaimana kata Quran? Orang yang tidak percaya dan bagi orang yang percaya. Begini saja kata Quran, ini ayat terakhir. Kul, katakanlah Muhammad, kullun, masing-masing. Masing-masing itu baik yang percaya, yang beriman ataupun yang tidak beriman, mutarabbisun, semuanya menunggu. Patarabbasu, saling menunggu sajalah. Nanti kalau sudah terjadi, mana yang rugi, yang percaya atau yang tidak percaya? Seandainya kita bukan muslim, misalkan, seandainya kita bukan muslim, seandainya kita tidak beriman, seandainya tidak beriman, ini kita di luar, kita sebagai muslim, misalkan ini, mendingan percaya atau mendingan tidak percaya? Ya mendingan percaya. Kalau toh misalkan nanti tidak terjadi, kalau ternyata sisa kubur tidak ada, neraka tidak ada, itu tidak akan rugi. Betul kan? Tapi karena yakin itu akan terjadi, maka pasti yang percaya itu lebih utama. Jadi mendingan percaya. Ini kalau mau untung-untungan saja, mendingan percaya atau tidak? Ya mendingan percaya. Apa beratnya cuma percaya, kan begitu? Patarabbasu, sudah tunggu saja kata Quran. Jadi kita saling menunggu. Lihat saja nanti. Fasata'lamuna, maka kalian semua akan tahu man ashabus siratis sawiyyi, siapakah para pemilik as-siratis sawiyyi. As-siratis sawiyyi itu jalan yang lurus atau jalan keadilan atau jalan keimanan. Siapakah man ashabu siratis sawi, jalan yang lurus, siratal mustaqim? Yani digambarkan sebagai pemilik siratal mustaqim. Siapakah pemilik siratal mustaqim nantinya itu siapa? Maksudnya siapa yang selamat menyeberangi jembatan siratal mustaqim itu. Sebab biasanya kalau pemilik itu didahulukan ketimbang yang bukan memilikinya. Kalau kita misalkan punya kendaraan ini kemungkinan dalam waktu 2 hari lagi akan rusak. Jadi sebelum 2 hari kita masih bisa menggunakannya. Nah, kita daripada digunakan oleh orang lain, lebih baik digunakan oleh kita. Punya waktu masih 2 hari, itu lumayan. Nah, demikian pun
dengan siratal mustaqim disebutkan ashabus siratis sawi, pemilik jembatan yang lurus, maksudnya adalah orang yang selamat menyeberang jembatan itu, yang punyanya Allah jembatan itu, cuman selamat seakan-akan sebagai pemiliknya. Sebab barang apapun pada dasarnya digunakan untuk keselamatan pemiliknya, bukan untuk keselamatan orang lain. Man ashabu siratis sawi, siapa sebenarnya pemilik jembatan yang lurus nanti itu, jembatan siratal mustaqim. Wa man ihtada, dan siapakah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kembali nanti itu di akhirat itu kembali di akhirat itu nanti kita benar-benar akan menilai dengan penilaian yang objektif terhadap kehidupan kita di dunia ini. Kita di akhirat akan bilang manihtada, siapa sebenarnya yang mendapatkan hidayah. Ya kita mengatakan iya kita, karena buktinya nanti kita yang selamat. Jadi orang yang tidak beriman pun juga mengakui baru betul, oh ternyata mereka mukminin, muslimin yang dapat hidayah itu. Buktinya mereka selamat. Nah ini penghujung surah Toha dan sebagai ayat terakhir. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjalankan perintah Allah berupa sholat, kemudian sabar di atas sholat. Nah, kemudian kita mengokohkan keimanan. Kita ini sekedar menunggu saja kan. Semuanya menunggu. Siapa sih yang sebenarnya nanti akan selamat? Coba. Ya tentu orang yang beriman. Dan fakta kebenaran itu nanti akan benar-benar sebagai kebenaran melalui fakta-fakta di akhirat yang Allah perlihatkan dengan jelas dan sejelas-jelasnya. Tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada pertanyaan. Nanti kita kembali lagi ke belakang, mungkin surah apa itu? Surah An-Nisa kita hancur lagi. Jadi surah Toha kita sudah selesai. Kalau para bapak mau megang Quran atau nanti oleh DKM diberikan apa itu? Fotokopinya tafsir Suratul Mansur ini, boleh tinggal di print saja di laptop saya ada itu. Atau mau memegang Quran ayat berapa, kita bersama-sama nanti mau tadarus surah Al-Anfal, misalkan Al-An'am. Kalau harus tematik gitu per surah, kita juga sebenarnya bisa itu tematik itu. Tinggal menghimpun ayat-ayat yang saling berkaitan dalam satu tema. Tapi kita lebih baik analisa lah. Ya, hatam-hatam mendengarkan atau hatam-hatam mengkaji bersama itu. Mudah-mudahan jadi pahala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alil Qur'ana hadiyan lana wa syafi'an lana wa nuran lana. Allahumma ij'alil Qur'ana hadiyan lana wa syafi'an lana wa nuran lana. Allahumma ij'alil Qur'ana nasiran lana fi kuburina. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.